Lo mau tau nggak, di society hari ini ada satu penyakit yang bisa menghancurkan kehidupan lu seluruhnya kalau lu nggak coba ubah hari ini. Sebelum kita lanjut, pastikan lu subscribe ke channel ini, like video ini, dan di komentarin ketika lu nonton sampai akhir, oke? Nama penyakit itu adalah the disease to please. Penyakit menyenangkan orang lain. Lu berusaha untuk menyenangkan terus orang lain. In the expense diri lu sendiri. Lu menyenangkan orang lain tapi diri lu sendiri burn out, capek, kesel sebenarnya, mau marah sebenarnya, tapi lu ya udah gak apa-apa. Orang lain happy aja. It's okay, gak apa-apa. Ya udahlah, memang gue yang salah. Selalu begitu. Akhirnya kita lagi lu coba lakuin ini, say yes to everything. Biasanya kita gitu ya. Bro, nanti boleh nggak tolong jemputin temen gue dong sebelum lu berangkat ke sini? Dia rumahnya sejalan sama lu. Sebenarnya lu satu nggak kenal, kedua males, ketiga awkward. Tapi karena demi nyenengin temen lu kayak, oke, ntar gue sekalian lewatin ya, temen lu tinggal di situ kan ya. Yaudah ntar gue jemputin deh. Kita people pleaser jadinya. Kita lakuin itu bukan karena kita mau. Tapi kalau misalnya lu mau ya feel free aja gitu. Maksudnya, oh iya oke, ntar gue jemputin aja sekalian. Ya nggak apa-apa. Tapi seringkali kan kita gak nyaman, kita gak kepengen. Akhirnya apa? Kita sekali boleh people pleasing sekali, senengin orang lagi sekali, senengin orang lagi sekali, senengin orang lagi sekali. Buat apa tujuannya? Pertanyaannya kan, kenapa kita melakukan hal tersebut? Biasanya ada dua sebenarnya. Yang satu adalah pengen cari approval atau penerimaan. Ini PR sih sebenarnya, karena dua hal ini sebenarnya juga gue alamin, dan gue sedikit demi sedikit mulai kikis. Untuk gue tuh kayak, udahlah, gue udah gak perlu lagi approval dari manusia. Gue perlunya approval mungkin dari Tuhan aja lah, gitu ya. Dan dia udah approve hidup gue gitu kan. Approval dari orang, penerimaan dari orang lagi. Kalau orang terima gue seneng. Kalau orang happy sama gue seneng. Kalau orang jadi mau jadi sahabat gue seneng. Kalau orang bisa terima bisnis gue seneng. As long as orang bisa terima gue akan lakuin apa saja. Kita jadi people pleaser karena mengejar approval. Gue ngalamin hal yang sama. Sering lah ya, maksudnya kadang-kadang kayak, aduh males sejujurnya sih lakuin sih. Tapi kalau gue nggak lakuin, ntar itu orang ngomong apa sama gue, ntar dia ngomong lagi temen gue, ntar dia ini sama gue, ntar dia itu sama gue. Ya kan, bahkan kalau di masa-masa yang muda lebih gila-gila lagi. Kita nggak kepengen nih tanda kutip ngebully orang lain atau ngelakuin sesuatu yang jahat ke orang lain, tapi geng yang seru suruh kita lakuin itu. Ya kan, zaman-zaman SMA SMP kan gitu ya. Akhirnya kita lakuin ke teman kita sendiri yang lebih tanda kutip mungkin lebih cupu daripada kita lakuin hal tersebut ke dia tersakiti, dia ini, kitanya nggak enak, cuman buat si geng-geng bully ini happy, mencari approval. Tapi gue ngerti sih, ketika lu masih muda, kita mencoba banget untuk cari approval, mencari siapa diri kita, mencari identity kita itu siapa, kita diterima oleh siapa, diterima oleh karena apa, itu kita nyari banget. Tapi lu perlu kenalin lebih dalam lagi tentang siapa diri kita, siapa yang sudah approve hidup kita, siapa yang sudah terima diri kita apa adanya. Dan itu yang akan bikin lu bebas dari penyakit people pleasing. Karena lu udah akan stop pleasing orang-orang pada umumnya aja. Lu akan coba cari sebuah purpose, sebuah tujuan yang lebih besar daripada hidup lu sendiri. Ya, yang pertama karena mencari approval. Yang kedua udah pasti menghindari ketakutan. Lu takut asumsi, ya kan, akan suatu hal. Kalau gua tidak lakuin ini ke orang ini, nanti gimana? Ya kan, kalau gua nggak ini, aduh gua takutnya begini deh, aduh gua takutnya begitu deh. Kalau gua nggak selakuin itu, nanti gimana? Semua ketakutan, pokoknya segala macam hal dalam kehidupan kita, most of the time itu jatuhnya ke hal seperti ini aja. Approval of penerimaan atau cinta, ketakutan akan diri kita. Pokoknya antara pain atau pengen gain something aja, udah pasti begitu doang lah. Jadi kita masih terima bahwa memang kita punya tendensi untuk menyenangkan orang lain, apalagi kita hidup di budaya orang Asia yang dimana orang lain dulu aja,
monggo silakan. Tapi kita lupa untuk juga taking care of diri kita sendiri, menurut gua. Kita akhirnya tidur sampai malam-malam, sampai subuh-subuh karena teman kita bilang jangan pulang dulu lah, masih asik nih segala macam. Akhirnya kita stay lebih lama lagi, padahal paginya kita habis maraton misalkan, kita kecapean, kita akhirnya tidur cuma 3 jam karena besok paginya masih berangkat lagi, cuma gara-gara teman kita bilang tar dulu lah, masih seru lah. Sering terjadi, gue rasa sering lah ya hal-hal seperti itu terjadi, dan itu pun sering terjadi juga dalam hidup gue. Dan ya mungkin memang itu hal-hal yang mesti kita terima gitu, bahwa kita punya kecenderungan untuk melakukan hal tersebut. Sekarang waktunya untuk kita coba untuk mungkin peduli lebih banyak apa yang terjadi sama diri kita. Bukan soal egois, bukan soal apa, tapi kita terlalu lama tidak anggap penting badan kita sendiri atau diri kita sendiri. Kita lebih pentingin perasaan orang, pikiran orang dibandingkan perasaan kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Bukan jadi orang yang egoistik, tapi lah kan lu juga dikasih ini badan kan juga dikasih nih sama yang punya, ya Tuhan gitu ya, yang punya badan lu. Tapi lu gak peduli sama badan lu sendiri, lu peduli orang lain. Ketika orang lain aja gak peduli sama badannya mereka, akhirnya apa? Ya lu akan FOMO, terus FOMO lagi, identity crisis lagi, tanpa tahu tujuannya apa lu ada. Lu cuma cari seek approval atau avoiding fear dan pain. Udah, akhir-akhirnya untuk bisa seeking approval atau avoiding pain, yang lu tukar adalah diri lu sendiri, nyawa dan jiwanya. Nyawa kan ngomongin badan, yang lu rusak badan lu mungkin lebih capek, makan yang lebih gak sehat, minum yang lebih gak sehat, cuma karena lu mencari approval orang. Jangan sampai kayak begitu, karena akan capek banget lu hidupnya seperti itu ya. So thank you so much for watching. Pastikan lu subscribe ke channelnya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.